Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Wahyu Aryan TN_ yang berjudul Lembah Manding. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Saat kami berjalan di antara pos 1 menuju pos 2, kami berpapasan dengan kakek-kakek yang memanggul kayu bakar. "Monggo Pak," sapaku. Sewajarnya manusia yang bertutur sapa, dan anehnya kakek itu tidak sedikit pun menjawab dan terus berjalan. Jika dideskripsikan, kakek tersebut mengenakan pakaian khas warga desa. Baju lurik, celana hitam dan belutan kain batik di kepalanya. Saat kulihat Hendra, dia hanya diam memperhatikan kakek itu. "Kenapa, Andra? Ada orang tua bukannya disapa?" tegurku. "Kamu tahu nggak itu?" jawab Hendra. "Itu apa?" jawabku menyela omongan Hendra. "Itu kakek-kakek yang kumaksud tadi sewaktu di jalan," ucap Hendra. "Di jalan yang mana?" tanyaku karena aku belum menyadari. "Halah, yang tadi di jalan sebelum sampai di base camp. Pas aku tiba-tiba rem mendadak, aku lihat kakek itu yang menyeberang dan masuk ke dalam hutan," jawab Hendra dengan nada sedikit ketakutan. "Ya sudah, ayo jalan lagi. Bentar lagi maghrib, kita break lagi," ajakku. Akhirnya kami sampai di pos 2 Lembah Mitoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ku dengar lantunan azan berkumandang. "Break dulu sambil nunggu azan," ucapku. Sudah gelap. Setelah ini kita akan lewati Lembah Manding yang terkenal angker di jalur ini. Mau camp di sebelumnya atau langsung di pos 3, Ndra? tanyaku. "Masih jam segini, masih sore kalau mau ngecamp. Kita lanjut saja," jawab Hendra. Sudahlah. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Yang penting kami sopan dan gak aneh-aneh di sini. Tanpa kusadari, Hendra mengeluarkan bungkus rokok dan dengan santainya Hendra merokok di sampingku. "Sejak kapan kamu merokok, Ndra?" tanyaku yang heran karena terakhir ketemu setauku Hendra gak merokok. "Belum lama ini. Habisnya di tempat kerja aku disodorin rokok terus. Jadi keterusan sampai sekarang," jawab Hendra. Jam 18.20 kami kembali melanjutkan perjalanan. Posisi masih sama. Hendra depan dan aku di belakang. "Ada apa, Wah? Gak usah narik-narik. Jalannya susah ini," ucap Hendra yang merasa karirnya ditarik-tarik olehku. "Tarik-tarik apaan? Wong aku diem aja sejak tadi. Tanganku di belakang ini, bopong karir beratku," jawabku. "Gak usah bercanda, Wah," tanya Hendra lagi. "Aku gak bercanda. Ngapain iseng-iseng di gelap-gelapan seperti ini?" jawabku. Kami terus berjalan, tapi aku merasakan hal yang sama yang ditanya Hendra. Aku merasa karirku seperti ada yang menarik. Awalnya aku hanya membenarkan posisi karirku karena aku masih berpikir positif. Mungkin perasaanku saja, dan mungkin karirku miring. 5 menit setelahnya, aku merasakan tarikan lagi. Dan hingga akhirnya aku terjatuh. Aku merasa ada yang memegang dan menahan kaki kiriku. "Aduh, bentar Ndra, tunggu,"
Tunggu! Teriakku. Hendra yang mendengar pun menoleh ke arahku. Astagfirullah, bangun lagi wah, ayo kita jalan langsung. Ajak Hendra dengan membantuku bangkit. Kulihat wajah Hendra tegang sekali. Ada apa Tondra? Tanyaku. Sudah gak apa-apa, kita jalan aja agak cepet. Kamu jangan noleh-noleh ke belakang. Seru Hendra. Wah, ada yang gak beres ini, pikirku dalam hati. Aku terus berjalan mengikuti ritme langkah Hendra yang agak cepat dari sebelumnya. Akhirnya Hendra berhenti di tanah sedikit lapang. Aku kembali bertanya, ada apa Tondra? Kamu lihat apa? Tanyaku. Tadi saat kamu terjatuh, aku melihat ada lelaki tua, wajahnya pucat dan tangannya memegang kaki kirimu. Jawab Hendra. Hah? Serius kamu, Ndra? Jangan bercanda gituan di tengah hutan. Ucapku. Serius wah, aku gak bohong. Setelah ini kamu gantian di depan ya. Jawab Hendra. Di situ perasaanku campur aduk, bingung, takut, tegang, semuanya bercampur. Karena sejauh ini kami belum ketemu pendaki sama sekali, alias kami berdua saja di jalur ini. Sejak di sini kami baru menyadari jika bulan mengeluarkan cahayanya yang sangat terang. Ya, benar sekali. Malam itu ternyata benar bulan purnama. Ternyata ucapan Ardi waktu di kampus benar adanya. Yuk, kita jalan. Ajak Hendra. Aku langsung mengambil posisi di depan. Belum lama jalan dengan headlampku, aku melihat papan petunjuk bertuliskan Lembah Manding. Jam menunjukkan hampir jam 8 malam. Dra, ini Lembah Manding. Kita berdoa dulu saja di sini. Jangan lupa salam. Ucapku kepada Hendra. Hendra melantunkan azan sebelum kami melanjutkan jalan. Karena menurutnya itu bisa menetralisasi keadaan. Saat kutanya dapat amalan dari mana, katanya ia mendapatkan sewaktu mengikuti pengajian di daerahnya. Wah, ilmu baru, ucapku dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdua kembali berjalan di antara lembah Manding, ditemani terangnya cahaya rembulan purnama malam itu. Dalam hati, aku terus melantunkan doa yang aku bisa. Belum lama berjalan, aku merasakan sakit di kaki kiriku. Mungkin akibat terjatuh tadi. Aku berhenti mencoba meredakan sakit di kakiku. Kenapa wah? Tanya Hendra. Kakiku tiba-tiba sakit. Kayaknya akibat jatuh tadi. Jawabku. Waduh, coba buka, diolesi balsem dulu. Siapa tahu bisa enakan. Suruh Hendra. Kami berdua langsung menepi lagi. Aku langsung membuka sepatuku. Ternyata pergelangan kaki kiriku memar. Kok memar ya? Kan jatuhku sudah di bawah tadi. Kok baru terasa sekarang? Tanyaku pada Hendra. Udah, buruan diolesi balsem dulu. Suruh Hendra. Dibantu Hendra, aku sedikit mengurut pergelangan kakiku dengan balsem. Aduh, nyeri, sumpah Ndra, sakit. Ucapku dengan agak keras. Selesai mengurut, aku membiarkan kakiku supaya panas balsem menyerap ke dalam rasa sakit kakiku. Aku lihat Hendra kembali mengeluarkan rokoknya,
dan menikmati tiupan-tiupan dari ujung rokoknya. "Wah, aku kencing dulu bentar," ucap Hendra. "Emang gak apa-apa kencing di sini?" tanyaku. "Gak apa-apa, kan emang lagi darurat," jawab Hendra. "Ya sudah, sana hati-hati," ucapku. Tidak lama Hendra kembali. "Gimana kakimu? Udah kuat lanjut?" tanya Hendra. "Aku coba dulu," jawabku. Aku bergegas memakai kembali sepatuku dan berjalan pelan-pelan. Nyeri, sakit. Setiap aku melangkahkan kaki dengan kaki kiriku, apalagi trek di lembah Manding benar-benar terjal dan menyiksa kakiku. Malam itu tak terasa sudah masuk jam 9 malam. Suasana masih berkabut dengan jarak pandang yang tidak begitu jauh. "Wah, kita bangun tenda aja di sini. Sepertinya kamu kesusahan dengan keadaan kakimu itu," ucap Hendra yang sepertinya sejak tadi memperhatikanku. "Lanjut aja pelan-pelan," ucapku. "Lanjut gimana? Jalanmu aja udah sempoyongan seperti itu. Mau kamu paksa sampai patah kakimu?" ucap Hendra dengan nada sedikit tinggi. Aku yang sebenarnya takut jika bermalam di lembah Manding ini, akhirnya terpaksa mengiyakan ajakan Hendra. Selain karena kakiku yang teramat sakit, jam juga sudah malam dan kabut masih terus membersamai perjalanan kami berdua. "Tunggu dulu di sini, aku cari tempat dulu," ucap Hendra. Karena di lembah Manding ini treknya sangat terjal, sehingga sangat minim adanya tanah lapang yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Jika ada, biasanya hanya cukup untuk 1 atau 2 tenda. Aku istirahat di tepi jalur, sementara Hendra ke atas mencari tempat camp. Saat itu, aku benar-benar sendiri, hanya berteman headlamp di kepala dan kabut yang masih saja setia memelukku. Malam itu angin bertiup tapi tak kencang. Suara-suara pohon yang tertiup angin malam itu memang benar-benar membuat bulu kuduku berdiri. Apalagi aku tidak bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarku. Ya, karena terhalang kabut. Kalau tiba-tiba ada yang muncul kan, aku nggak tahu. "Lama bener Hendra?" tanyaku dalam hati. "Kemana itu anak?" 5 menit setelah itu aku melihat cahaya senter dari atas. Ternyata Hendra datang. "Ayo wah, di sana ada lahan lebar sedikit, bisa buat kita mendirikan tenda," seru si Hendra. Aku perlahan-lahan bangkit dari dudukku. "Pelan-pelan aja wah," tambah Hendra. Aku berjalan pelan dan di keadaan ini aku masih bisa jalan sendiri tapi dengan pelan-pelan. Singkat cerita, kami tiba di area yang Hendra maksud. Kami langsung membongkar peralatan di karir kami masing-masing, termasuk tenda yang dibawa Hendra. Kami berdua langsung membangun tenda. Hingga tiba-tiba kami mendengar suara pendaki dari arah atas. Dan benar saja, ada pendaki turun melewati kami berdua. "Monggo mas, permisi mas," ucap salah satu dari mereka. Kulihat rombongan mereka ada 7 orang, cukup banyak. Lagi-lagi dan lagi, saat sedang asyik mendirikan tenda, aku mencium bau harum di sekitar tenda kami. Wah, wah. Hendra memanggilku dengan ekspresi seakan memberi kode. Sepertinya
Hendra juga merasakan hal yang sama denganku. Saat aku memasang pasak tenda dari arah kejauhan dengan terhalang kabut, penglihatanku teralihkan dengan sesuatu yang aku lihat dari kejauhan. Samar-samar, aku melihat kain putih di salah satu pohon di sana. Pikirku hanya kain atau sampah biasa yang menyangkut di sana. Tapi setelah kuperhatikan agak lama, ternyata bukan. Kain itu sangat panjang. Penglihatanku mengikuti di mana ujung kain tersebut. Dan ternyata itu adalah sosok perempuan yang duduk di antara pohon di sana. Wajahnya tak terlihat. Yang kulihat hanyalah rambut panjang yang terurai dengan samar-samar karena sedikit terhalang kabut. "Ayo cepet, Ndra, buruan masuk tenda," ucapku. "Kenapa, Wah?" tanya Hendra. "Gak apa-apa, aku capek, pengen lekas tidur," jawabku menutupi. Di dalam tenda kami berdua masak makanan terlebih dahulu karena kami berdua sudah lapar sekali. Setelah makan tak lupa aku mengolesi balsem lagi di pergelangan kaki kiriku. Dengan sedikit mengurutnya, berharap esok hari sudah bisa dipakai jalan. Hendra kulihat sibuk merapikan dalam tenda agar tidur kami berdua nyaman. Hampir jam 11 kami berdua bersiap tidur. Belum juga merem sepenuhnya, tiba-tiba Hendra bangun dan menepuk bahuku. "Wah, denger gak?" tanya Hendra. "Apa?" jawabku. "Itu ada suara kidung, seperti ada orang hajatan," jawab Hendra. Awalnya aku tak mendengar, tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata benar. "Apa suara itu berasal dari perkampungan bawah?" tanyaku. "Mana ada orang hajatan sampai jam segini?" jawab Hendra. "Iya juga ya," pikirku dalam hati. Sudah, ayo tidur saja," ajakku. Aku dan Hendra berusaha menutup rapat-rapat telinga kami dan menutup muka kami, berharap kami berdua cepat tertidur. Alih-alih tertidur, malah kami berdua kembali mendapatkan gangguan gaib lagi. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Gangguan apa lagi yang akan didapati oleh Hendra dan Wahyu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!